saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di ibadah online GKRI Philadelphia yang ketiga. Tepatnya sudah 12 minggu kita tidak bisa beribadah dan bertemu secara langsung, tapi itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, pemeliharaanmu sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan Yesus, tidak kekurangan suatu apapun, dalam keadaan sehat. Itu semua karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dimanapun kami saat ini, kami mau menyatukan hati kami, roh kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ambil alih jam ibadah kami ini Tuhan Yesus, berdaulat atas kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mulai ibadah kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita dan bersemangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Katakan amin, amin. Katakan amin, amin. Ku diberi kuasa, Raja
sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya Tuhan kita yang besar, jauh lebih besar dari semua masalah dan persoalan kita, amin. Haleluya, haleluya, dia jauh lebih besar dari segala pandemi yang terjadi di dunia ini. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Tuhan, kami yakin Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus, pengharapan di dalam-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kau yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami akan melewati semua. Perkenanan dari-Mu itulah yang meneguhkan hati kami Tuhan. Pernah kuragukan kasih-Mu.
besar, jauh lebih besar dari semua yang ada di dunia ini, jauh lebih besar dari semua yang terjadi di dunia ini. Ku hidup karena percaya Kau yang
kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan bersyukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti akan kebenaran-Mu dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tema kita hari ini, waktu perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, waktu perkenanan Tuhan adalah waktu anugerah atau kesempatan yang Allah berikan kepada semua kita untuk beriman, untuk percaya, untuk bertobat, untuk menerima Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Waktu perkenanan Tuhan adalah waktu di mana Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan dan permohonan kita. Waktu di mana Tuhan menyelamatkan kita, waktu di mana Tuhan menolong kita dari berbagai permasalahan kehidupan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita bertanggung jawab atas kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang belum menerima kasih karunia Tuhan, yang belum menerima keselamatan yang ditawarkan Tuhan bagi kita, maka kesempatan inilah engkau menerimanya. Amin. Kesempatan ini sekaranglah waktunya engkau menerima kasih karunia Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, lusa dan seterusnya. Di dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu bagi kita semua. Oleh karena waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan bagi kita semua, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ada 3 hal yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Karena waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan, maka yang pertama, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kita terima. Di dalam ayat 1 berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat yang ada di Korintus supaya mereka jangan terpengaruh dengan berbagai ajaran atau Injil lain yang disampaikan oleh rasul-rasul palsu pada waktu itu. Mereka harus tetap hidup di bawah kasih karunia keselamatan yang telah mereka terima. Rasul Paulus berkata, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah engkau terima. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan Kristus
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita harus sadar, berpikir dan berkontribusi seperti Rasul Paulus. Kita ada hari ini, kita sehat, kuat, diberkati, itu karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang kita terima jangan membuat kita santai di dalam menjalani kehidupan. Rasul Paulus berkata bahwa aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Rasul Paulus hendak menunjukkan keteladanannya kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi sekaligus juga dia membela dirinya terhadap tuduhan-tuduhan daripada rasul-rasul palsu pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup orang percaya bukan santai-santai saja, tetapi bekerja keras. Yang percaya katakan amin. Hidup bekerja keras. Kita semua harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Apakah engkau sebagai orang tua, apakah engkau sebagai anak muda, semua kita harus bekerja keras. Dan ini penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Bekerja keras. Hidup orang percaya, sekali lagi saya mau katakan, bukan santai-santai saja, tetapi harus bekerja keras. Hidup orang percaya harus menjadi teladan di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita setiap hari. Perkataan kita jangan kasar, amin. Perkataan kita harus penuh kasih. Perkataan kita harus sedap didengar. Perkataan kita harus penuh dengan hormat kepada orang-orang lain. Amin. Jadi kita jangan membuat kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia. Di dalam Ibrani 12. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15 sampai dengan 17 berkata demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Waktu kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kita terlindung, kita terpelihara. Terpelihara dari apa? Terpelihara dari segala akar kepahitan, terpelihara dari segala macam kecemaran dan hawa nafsu yang berjuang melawan kita. Jadi mari kita ada terus di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi selagi ada waktu perkenanan Tuhan, mari kita sama-sama memperbaiki cara hidup kita. Kita jangan membuat kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia. Yang kedua, jangan menjadi penyebab orang tersandung. Yang percaya katakan amin. Jangan menjadi penyebab orang tersandung. Di dalam ayat yang ketiga berkata, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Rasul Paulus mengingatkan kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita jangan menjadi penyebab orang tersandung, tetapi jadi penyebab orang diberkati Tuhan. Amin. Jadi penyebab orang diberkati Tuhan, bukan menjadi penyebab orang tersandung. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-15 berkata,
Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Kita adalah bau yang harum dari Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita adalah bau yang harum dari Kristus bagi mereka yang diselamatkan, tetapi juga bagi mereka yang binasa. Jadi ketika kita hadir di dalam persekutuan orang-orang yang diselamatkan, kita tetap menjadi bau yang harum dari Kristus. Amin. Ketika kita ada di dalam orang-orang yang tidak percaya Yesus, kita bersaksi menceritakan keselamatan dari Tuhan. Kita tetap menjadi bau yang harum dari Kristus. Ketika mereka menolak, itu tidak jadi masalah. Karena dikatakan selanjutnya, bagi mereka yang diselamatkan, kita adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Dan bagi mereka yang menolak, yang binasa, kita adalah bau kematian yang mematikan. Demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik itu dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadilah penyebab orang memuliakan Tuhan. Jadilah penyebab orang pergi ke gereja. Jadilah penyebab orang percaya kepada Yesus. Jadilah penyebab orang suka memberi. Jadilah penyebab sesama jemaat hidup bersatu saling mengasihi. Jadilah penyebab tetangga kita hidup damai. Amin. Itu artinya apa? Kita sedang memberkati banyak orang. Amin. Jadi mari kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita menjadi penyebab yang luar biasa di tengah-tengah orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, tunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah. Yang percaya katakan amin. Tunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah. Ayat yang keempat berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita harus tunjukkan, kita harus buktikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Melalui pengalaman hidup melayani bersama rasul-rasul yang lain, Rasul Paulus menyampaikan hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai pelayan Tuhan, yaitu apa? Kesabaran. Dikatakan sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesukaran. Semua orang pasti tidak suka dengan hal ini. Semua orang tidak suka dengan yang namanya penderitaan, kesesakan. Semua orang tidak akan suka. Tetapi lewat firman Tuhan ini satu hal yang kita belajar bersama, bahwa hanya melalui penderitaan, hanya melalui kesesakan, hanya melalui kesukaran saja. Ingat, hanya melalui ini saja kita dilatih menjadi orang yang sabar. Amin. Melalui penderitaan, kesesakan, melalui hal-hal yang tidak mengenakan kita, itu melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Pernah kalau kita renungkan perjalanan kehidupan kita, mungkin saja saudara berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya menjadi orang yang sabar. Dan itu juga yang menjadi doa saya. Tuhan tolong saya supaya saya menjadi orang yang sabar. Lalu kemudian apa yang diperhadapkan? Yang diperhadapkan kepada kita bukan hal-hal yang menyenangkan, tetapi kadangkala hal-hal yang menyakitkan kita.
Dan hal-hal yang menyakitkan kita, penderitaan, kesesakan itu yang melatih kita untuk sabar. Coba di dalam pengalaman kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika kita dirundung kemalangan, lalu kemudian teman-teman kita datang, mereka berkata bagaimana? Yang sabar ya, yang sabar. Waktu kita gagal di dalam melakukan suatu pekerjaan, teman-teman kita datang lalu kemudian menghibur kita dengan berkata, sabar ya, yang kuat. Tidak pernah orang berkata, waktu kita berhasil mereka berkata, sabar ya. Kan aneh kan? Tidak pernah. Tetapi hanya melalui penderitaan, kesesakan dan sebagainya, mereka akan berkata, sabar ya. Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, lihat penderitaan, kesukaran itu dari sisi positifnya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Lalu kemudian yang berikut, sebagai pelayan Allah kita harus menunjukkan kemurnian hati kita. Kemurnian hati kita. Kalau di dalam ayat-ayat selanjutnya itu disinggung mengenai kemurnian hati, yaitu bersih, kudus. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita setiap hari di dalam perjalanan kehidupan. Memang sulit, tetapi kita terus berusaha. Dengan berusaha mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan memampukan kita untuk hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kemurnian hati, punya motivasi yang benar. Amin. Melayani punya motivasi yang benar. Amin. Bekerja punya motivasi yang benar. Yang bagi kaum muda yang pacaran, milikilah motivasi yang benar di dalam berpacaran. Amin. Itu yang penting kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian yang berikut, sebagai pelayan Allah kita tunjukkan yang berikutnya adalah kemurahan hati. Rasul Paulus pun mengalami hal ini. Dia tunjukkan kemurahan hati. Dia suka memberi. Jadi sebagai orang percaya kita belajar untuk peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Orang yang punya kemurahan hati, dia tidak bisa melihat orang lain menderita. Dia tidak bisa melihat orang dalam kesulitan. Dia akan terus bergerak dan menolong mereka. Dan ini yang harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan. Amin. Yang berikutnya lagi, sebagai pelayan Allah, kita tunjukkan bahwa kita dapat dipercaya. Yang percaya katakan amin. Dapat dipercaya. Dimanapun kita dapat dipercaya. Di kantor, di kampus, di mana-mana tempat kita dapat dipercaya. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang jujur di dalam melakukan segala sesuatu. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita adalah pelayan-pelayan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi ada 3 hal yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Karena waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan, maka yang pertama, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kita terima. Yang kedua, jangan menjadi penyebab orang tersandung. Dan yang terakhir, yang ketiga, tunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau tolong kami semua jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini. Materaikan itu di dalam hati kami. Mampukan kami semua untuk melakukannya di dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih Bapa. Dan selanjutnya kami akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Engkau terus memberkati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya berharap Bapak Ibu di rumah masing-masing mempersiapkan anggur dan roti masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Perjamuan kudus dipersiapkan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Yesus berkata, cawan berkat ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya persilakan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing berdiri. Kita mengangkat roti kita masing-masing di tangan kanan kita. Di dalam roti yang ada ayat-ayat yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang luar biasa, rela datang ke dalam dunia ini. Engkau mati untuk menebus segala dosa kami. Oleh karena itu kami percaya, tatkala kami beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami berbagai-bagai persoalan diberikan jalan keluar oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah dengan penuh iman. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita berdoa secara pribadi masing-masing di hadapan Tuhan atas karya Tuhan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus percaya dengan sungguh-sungguh. Biarlah lewat perjamuan kudus saat ini kita semua mengalami mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang mampu untuk menyatakan mujizat di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh iman. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat satu lagu pujian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, saat ini kami datang kepada Tuhan bersyukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu sungguh nyata bagi kami semua, jemaat-Mu yang ada. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dan ajarkan kami semua Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Hati kami melekat kepadamu Bapa. Berkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh kami jemaat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala yang jahat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa menyerahkan semua yang berulang tahun. Engkau berkati mereka dalam kehidupan setiap hari. Bawa hati mereka untuk terus mengandalkan Engkau. Dan kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Presiden Indonesia, Wakil Presiden, bahkan para menteri, semua jajaran yang ada. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan bagi mereka untuk mampu memimpin bangsa ini, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah ekonomi Indonesia semakin bertumbuh Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau tolong aparat keamanan TNI Polri dapat menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini dari berbagai perpecahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan para medis yang ada di rumah-rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan. Mampukan mereka Tuhan untuk melayani setiap para pasien yang ada dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus. Para pasien yang dirawat Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dan pulihkan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saya persilakan seluruh jemaat yang ada di rumah bangkit berdiri
dan kita menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap tinggal menyertai saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. Lucu banget sih lu, cantik lagi. Ya biar bagus, kelihatan dari atas panggung, Putri. Bro, nanti pas pujiannya udah mulai, Mas gue naikin volumenya ya. Oh, mau zaman teknik baru. percaya sama gue deh. Kalau hati kita udah fokusin buat Tuhan, itu nggak akan ngalingin kita buat memuji menyembah Tuhan. Apa dalam nama Yesus Tuhan, segala kuasa kegelapan. Bisa aja lo nih, gue mau sampai kiamat juga bakal tercantik kali.